sama-sama. Selamat hari Minggu. So good to see you. Saudara bisa bilang sebelah kiri kanan saudara. So good to see you. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. We praise you, Jesus. Oh, oh, oh. Mari dengan imanmu katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersama dan setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Katakan hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Kosong bersuka cita kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari sama-sama katakan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala semua sampai saudara yang di belakang. Come on. Saudara yang ada di rumah juga. Hanya di dalam nama-Mu, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama. Yesus, Dia di sepanjang kehidupan kita saudara. Sekali katakan hanya di dalam nama-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh. Terima kasih Yesus, kesetiaan-Mu besar. Sungguh besar
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saudara percaya janji Tuhan ada di setiap kehidupan kita semua. Mari letakkan pengharapan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Di tempat saudara berdiri katakan, Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari pagi hari ini saudara, di tempat saudara berdiri, mari angkat tanganmu.
Mari kita tinggikan Tuhan di atas segalanya. Di atas setiap kekhawatiranmu, di atas setiap pergumulanmu, di atas segala hal yang kau takutkan akhir-akhir ini. Mari berserah kepada Tuhan. Ingat setiap janjinya. Janjinya ya dan amin. Dan kita percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita semua. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan, sebab Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, janji-Mu atas hidupku, kami percaya, kami percaya. Kau ajaib, Kau perkasa selamanya. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang membuka setiap jalan, jalan yang baru. Kau yang menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ya ralabayada shikaya ralabayada she. Ya ralabayada she. Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak selamanya, selamanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang Oh, yang berkuasa di atas setiap hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu saudara, katakan dimuliakan. Kau dimuliakan di atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. We declare that you are King. Yes.
bertata. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersuka cita. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di setiap kehidupan kami semua. Di hari ini Tuhan, biar tanah hati kami adalah tanah hati yang baik, yang siap menerima firman Tuhan. Dan kami peroleh kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya pagi hari ini, yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Lukas 18 ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Ini adalah informasi untuk jemaat ICC, khususnya Anda, para orang tua yang akan mendedikasikan putra dan putrinya kepada Tuhan. Gereja ICC akan tetap memfasilitasi saudara untuk dapat melakukan baby dedication secara online yang akan diadakan tanggal 5 Mei 2021 melalui Zoom meeting. Pendaftarannya sampai dengan hari ini, 2 Mei 2021. Hubungi hotline ICC atau daftar melalui link bit.ly/penyerahan anak ICC. Setelah mendaftar, kami akan menghubungi saudara dan menjelaskan proses selanjutnya. Setiap anak adalah karunia Tuhan bagi tiap keluarga. Mendedikasikan anak kepada Tuhan merupakan sebuah deklarasi iman bahwa kita percaya karya Tuhan nyata dalam kehidupan mereka dan tuntunan Tuhan senantiasa menyertai orang tua dalam membimbing dan mendidik. Sekian informasi dari Gereja ICC untuk hari ini. Mari siapkan hati dan diri saudara untuk mendengar firman Tuhan. Dan jangan lupa catat, bagikan. Juga lakukan setiap firman yang akan kita dengar. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo, shalom semuanya. Bisa kasih kemuliaan untuk Tuhan. Untuk yang baru pertama kali datang atau mungkin saudara yang mengikuti melalui internet, saya mengucapkan selamat datang di ICC dan saya percaya apa yang saudara dengar hari ini akan sangat memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu apa yang telah Kau berikan, Kau percayakan kepada kami Tuhan dari dulu sampai sekarang. Dan kami percaya masa depan yang indah, harapan yang sungguh-sungguh ada Kau berikan kepada setiap kami. Dan kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu persis seperti apa yang Kau mau. Dan biarlah apa yang ada dalam hati hamba-Mu persis seperti apa yang ada di dalam hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara pernah merasakan rasa-rasanya hidup ini madesu? Tahu madesu nggak? Masa depan suram. Ya, nah saya pernah dulu sewaktu saya belum mengenal Tuhan, satu kali saya berbicara dalam hati sama Tuhan, Tuhan ini saya mau kemana? Ya, rasa-rasanya hidup saya tidak berharga. Saya tidak tahu tujuan saya mau kemana. Dan saya bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan lebih baik saya mati aja lah. Ya, karena kepikiran saya kalau saya mati, mumpung sadar saya langsung masuk ke surga. Gitu. Ya, dan tidak berapa lama itu saya sedang mengendarai motor. Saya sedang mengendarai motor, tidak tahu tujuan arah kemana karena saya bingung.
sambil berkata gitu. Tiba-tiba saya ingat sekali di jalan peta. Tiba-tiba ada benang gelasan itu di depan saya, tepat di leher saya. Saudara tahu benang gelasan gak? Kalau yang tahu saya umur saudara, saya tahu kira-kira berapa. Ya, jadi gelasan ini benang untuk main layangan dan sangat tajam. Tapi puji Tuhan saya, itu benang gelasan ketahan sama tangan saya. Ya. Dan kalau tidak, mungkin saya nggak bisa berdiri di sini. Nah, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Mungkin saya menganggap diri saya tidak berharga. Tapi Tuhan menganggap hidup saya berharga. Amin. Nah, saya nggak tahu, mungkin saudara mengalami hal yang sama dengan saya. Saudara merasa madesu. Ya. Beberapa orang melihat saudara, menganggap saudara, hidup saudara tidak penting. Tidak berarti, tidak berharga. Bahkan bisa jadi semua orang menganggap saudara hidupnya tidak berharga. Dan saudara pun demikian melihat diri saudara sepertinya tidak berharga. Mungkin karena saudara pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Saudara gagal mendidik anak, saudara mengharapkan anak ini sukses tapi ternyata tidak. Ya. Saudara pernah gagal mungkin bisa juga dalam pelayanan. Saudara mengharapkan hasil yang apa yang saudara bayangkan tetapi tidak seperti apa yang saudara dapatkan. Saudara mungkin merasa kekurangan dalam hal fisik saudara. Orang-orang merendahkan saudara, melecehkan saudara. Sehingga saudara merasa diri saudara tidak berharga. Atau banyak orang mengatakan, kamu bodoh. Tidak pernah berhasil dari dulu sampai sekarang. Atau mungkin saudara sudah lama menikah tidak memiliki anak. Orang memandang saudara sepertinya saudara ini tidak berharga. Atau saudara belum mendapatkan pasangan hidup dan yang lain sebagainya. Sehingga saudara melihat diri saudara tidak berharga. Tetapi kebenarannya saya katakan kepada saudara. Tuhan tidak melihat saudara seperti itu. Hidup saudara berharga di matanya. Yang percaya katakan amin. Meskipun semua orang menganggap saudara demikian. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, kita lihat Yesus banyak sekali berhubungan dengan orang-orang yang mungkin merasa tidak berharga hidupnya. Dan mungkin mereka dilecehkan, dikucilkan oleh masyarakat setempat. Yesus menemui orang kusta. Yesus mendatangi orang yang kerasukan. Yesus berhubungan dengan pemungut cukai, wanita yang berdosa, wanita Samaria, bahkan penjahat yang di sebelah Yesus. Amin. Karena kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana Tuhan memperlakukan semua orang sama, tidak membeda-bedakan. Amin. Apapun situasi dan kondisinya. Nah, kita lihat dalam Kisah Rasul 10:34 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang yang percaya, katakan amin. Tuhan menawarkan hal yang sama kepada semua orang. Ada janji, ada keselamatan, ada berkat, ada perlindungan, ada pertolongan untuk semua sama. Bagi mereka yang percaya dan mau menerimanya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana setiap kita berharga di mata Tuhan. Pada saat kejadian Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Nah, pesan ini hari ini khusus untuk saudara yang mungkin saudara merasa tidak berharga. Saudara merasa hidupnya tidak berarti, tidak penting. Atau bagi saudara yang saudara belum sadar atau saudara lupa bahwa hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Dan mungkin juga bagi saudara yang kurang yakin, saya ini berharga atau tidak. Nah, kita akan lihat di Yohanes 4 ayat 4-9. Saya akan membacakan bagi saudara. Ia, Yesus, harus, katakan harus, melintasi daerah Samaria.
Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan, atau dalam kata lainnya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Nah saudara yang sudah banyak mengenal firman Tuhan, saudara pasti mengetahui bagaimana orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini najis. Kenapa? Orang Samaria kawin campur dengan bangsa yang di luar Yahudi. Dan bukan hanya itu saja, sehingga mereka pun mengikuti penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa lain. Kemudian bangsa Samaria tidak mengakui kitab nabi-nabi yang ada di Yahudi, yang kita baca saat ini. Tapi mereka hanya mengakui kitab Nabi Musa. Dan itu pun mereka sadur, mereka edit sedemikian rupa, sehingga semuanya tidak mengarahkan ke Yerusalem. Mereka tidak mengaku Yerusalem di mana bait Allah ada di sana. Mereka mendirikan bait Allah sendiri. Amin. Dan bahkan ada ketika orang hendak pergi ke Yerusalem melewati Samaria, orang Samaria akan mempersulit. Karena mereka nggak mau orang pergi ke Yerusalem. Tapi sebaliknya, jika orang dari Yerusalem datang ke Samaria, mereka akan mempermudah. Karena mereka senang ketika orang meninggalkan Yerusalem. Nah kita lihat contohnya di Lukas 9 ayat 52 sampai 54. Dan ia Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Karena apa? Karena perjalanannya menuju Yerusalem. Mereka nggak mau orang ke Yerusalem. Kemudian selanjutnya ketika dua muridnya Yakobus, Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Saudara, kita lihat permusuhan antara Yahudi Samaria ini sudah berlangsung lama dan begitu dalam. Sehingga murid-murid Yesus pun berkata, bagaimana kalau kita suruh api turun aja? Amin. Dan dikatakan di sini, Yesus harus ke Samaria. Yesus mendobrak semua halangan yang dibuat oleh manusia. Apakah perbedaan ras? Apakah perbedaan golongan? Apakah perbedaan budaya? Bahkan moral hidup seseorang tidak menjadi hambatan untuk Yesus datang. Karena setiap manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, saya percaya ketika Yesus menerobos ini, Yesus menghadapi cemooh tantangan yang begitu besar. Karena dia mendobrak apa yang sudah berlangsung lama. Tapi Yesus melakukan hal itu. Sehingga kita ketika Yesus meminta air, wanita ini kaget. Bagaimana mungkin orang Yahudi meminta air? Karena orang Yahudi pun tidak mau minum dari cangkir orang Samaria. Karena menurutnya itu najis. Nah kita bisa lihat bahwa bukan wanita Samaria ini yang mencari Tuhan. Tapi sang juru selamat itu sendiri yang mencarinya. Amin. Nah saya percaya sama seperti saudara yang di sini maupun di internet. Saya percaya Tuhan sendiri yang mencari saudara. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saudara. Amin. Roma 3 ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Yesus berani melakukan ini semua karena wanita Samaria ini sangat berharga di mata Tuhan. Nah seringkali orang menilai kita berharga atau tidak, berarti atau tidak, dilihat dari kemampuan kita. Kemampuan kita sampai mana? S1, S2, S3. S3 mungkin lebih berharga daripada lulusan SD.
Orang lain mungkin melihat kita berharga atau tidak dilihat dari penampilan kita. Warna kulit kita, glowing atau tidak. Bahasa kita bagaimana? Bisa bahasa berapa bahasa? 1, 2 atau 5? Atau kedudukan kita. Atau bahkan kekayaan kita. Atau mungkin juga kelakuan kita, kegagalan kita, kesalahan kita. Orang menilai kita berharga berarti atau tidak. Berdasarkan hal ini. Nah mungkin kita sendiri melihat seperti itu. Tetapi seharusnya kita tidak memandang seperti itu. Kita harus memandang seperti Yesus memandang wanita Samaria ini. Dan begitu pula kita memandang orang lain sama seperti Yesus memandang wanita Samaria ini. Jadi siapapun kita, semua berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama, saya berharga di mata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah kita akan lanjut bagaimana Tuhan berdiskusi lebih lanjut kepada wanita Samaria ini. Kita lihat di ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah kalau kita lihat pembicaraan ini, sepertinya pembicaraannya gak nyambung. Ya. Tuhan bicara tentang hal spiritual, tapi wanita ini bicara tentang air secara fisik. Jadi wanita ini tidak fokus, tidak mengerti, tidak menangkap maksud Tuhan apa. Saudara pernah mengalami ini? Bicara dua orang, tapi gak nyambung gitu. Ya. Nah ada satu cerita, ada seorang istri, dia datang ke seorang konselor pernikahan. Di sini kita ada departemen merit. Ya. Kemudian dia bilang gini kepada konselor, Pak, saya mau pisah aja sama suami saya. Kenapa? Suami saya sudah tidak mencintai saya lagi. Kemudian konselornya tanya, apa sebabnya? Minggu lalu saya pergi ke mall. Saya lihat di sana ada tas dan saya bilang sama suami saya, itu tas bagus, lucu banget, warnanya persis seperti apa yang saya mau. Dan suami saya bilang, iya benar lucu banget. Tetapi sesudah itu suami saya pergi begitu saja, lanjut. Kemudian konselornya tanya lagi, sebenarnya apa yang suami saudara menyakiti saudara? Menyakiti Anda? Apakah suami saudara menyakiti secara fisik atau apa? Iya, suami saya menyakiti saya. Coba bagaimana ceritanya? Saya pernah pakai baju dan saya memperlihatkan pada suami saya. Coba lihat baju saya bagus. Kemudian suami saya bilang, ini terlalu ketat, harusnya pilih ukuran yang 2 ukuran di atasnya. Saya sangat sakit hati. Gitu. Kemudian konselornya nanya, sebetulnya penyebab utamanya apa? Istrinya mikir lama. Kalau kita ngomong dia gak nyambung katanya. Gitu. Nah saya pikir karena kurang fokus. Ya, kadang-kadang karena kita pembicaraan kurang fokus, kita tidak bisa terima maksudnya apa. Nah seringkali kita pun sama. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita nggak fokus, kita tidak bisa terima maksud Tuhan apa. Bahkan kadang-kadang satu kali kita dengar firman Tuhan, kok rasanya firman ini nendang banget. Padahal kita sudah sering dengar firman itu. Kenapa? Mungkin karena kali itu kita fokus. Waktu kita fokus pikiran kita, maka kita bisa menangkap apa yang menjadi janji Tuhan. Amin. Satu firman cukup untuk mengubahkan hidup kita. Kalau kita baca pembicaraan wanita Samaria ini dengan Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus hanya berbicara 7 kali. Tidak kurang dari 15 menit. Tapi wanita ini hidupnya berubah. Saudara, banyak sekali janji firman Tuhan yang kita dengar. Yang mendatangkan kebaikan, keuntungan. Untuk keuangan kita, kesehatan, keluarga, anak, dan yang lain sebagainya. Kadang-kadang kita miss. Kenapa? Karena kita tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menangkap apa yang menjadi isi Tuhan. Amin. Contohnya salah satu di Yesaya 58 ayat 11 dikatakan demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita tangkap satu ayat ini saja, kita tidak akan pernah kecewa. Kita semakin lama semakin kuat. Amin. Dan bukan hanya itu, janji Tuhan untuk kita semua. Bukan hanya pada saat kita hidup, tapi setelah kematian. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53. Dikatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara boleh cari ke semua orang, adakah yang bisa kasih janji baik pada waktu hidup ataupun setelah kematian? Enggak ada. Cuma Tuhan Yesus. Jadi janji Tuhan itu jaminan yang pasti untuk kita semua. Nah, mengapa Tuhan kasih janji seperti ini kepada kita? Karena hidup kita berharga di matanya. Amin. Nah, wanita Samaria ini dikatakan akhirnya dia menginginkan mata air ini yang Tuhan tawarkan. Supaya dia tidak usah setiap hari datang ke sumur ini, dia menimba air. Dikatakan di sini sumurnya sangat dalam. Ini sumur ini bisa sampai 40 meter setiap hari. Saudara, keberhargaan kita bukan ditentukan oleh pencapaian kita. Bukan ditentukan oleh pekerjaan, kekayaan, penampilan, keberhasilan pelayanan, jabatan, keahlian, keterampilan, status sebagainya. Keberhargaan kita tidak ditentukan oleh itu. Kalau keberhargaan kita ditentukan oleh itu, sangat melelahkan sekali. Setiap hari kita harus mengejar mencapai itu semua. Dan itu semua apa yang menjadi standar manusia. Dan pada akhirnya ketika kita mendapatkan itu semua, tujuannya hanya untuk memuaskan orang lain. Dan menurut saya sangat riskan sekali ketika kita menggantungkan keberhargaan hidup kita pada ini semua. Karena ini bisa hilang. Kekayaan bisa hilang. Kita bisa tiba-tiba tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa bekerja. Tidak bisa mencapai segala sesuatu. Artinya keberhargaan kita pun bisa ikut hilang. Nah, apa yang Yesus tawarkan tidak demikian. Bahkan apa yang Yesus tawarkan jauh lebih mudah. Ketika kita mau terima Tuhan, kita tidak harus lagi nimba air setiap hari. Tapi Tuhan memberikan mata air dalam diri kita sendiri yang terus menerus meluap dalam hati kita dan tidak pernah habis. Yang pasti katakan amin. Jadi kita semua tidak perlu lagi mencari keberhargaan di luar. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa khawatir. Tidak lagi perlu merasa malu, takut, kecewa, kesepian, frustasi. Apapun yang terjadi. Hidup kita tetap berharga. Yang percaya katakan amin. Dan itu berlaku untuk semua orang. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dan kita lihat selanjutnya bagaimana Yesus menuntun wanita ini setahap demi setahap. Untuk wanita ini melihat dirinya sendiri. Membukakan apa yang tersembunyi.
Sehingga wanita ini tahu apa sebetulnya yang seharusnya dia perlukan dalam hidup. Apa seharusnya yang harus dia cari dalam hidupnya. Yang selama ini dia cari mungkin belum menemukannya. Kita baca di ayat 16. Nah kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, apa yang kita bisa tangkap dalam pembicaraan ini? Bahwa Tuhan tahu segala sesuatu mengenai wanita ini. Tetapi Tuhan tidak menghakimi wanita ini. Amin. Nah semakin wanita ini berbicara dengan Tuhan, wanita ini semakin sadar siapa dirinya. Dan wanita ini semakin mengenal siapa Tuhan. Saudara, Tuhan datang bukan untuk menghakimi. Tapi dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Yohanes 3, 17, 18 dikatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jika demikian, kita pun tidak menghakimi seseorang demi untuk mendapatkan hubungan. Tetapi sebaliknya kita harus menjalin hubungan terlebih dahulu. Supaya kita bisa menuntun orang itu, membawa orang tersebut kepada keselamatan. Yaitu Kristus sendiri. Amin. Nah kita lihat pada waktu Yesus berkata, membukakan bahwa dia memiliki 5 suami. Dan yang saat ini bukan suaminya. Tiba-tiba wanita ini berbicara mengenai penyembahan. Wanita ini membelokkan pembicaraan. Kenapa? Wanita ini malu, dia berusaha untuk menutupi, mengelak kesalahan dosa yang sudah diperbuatnya. Nah kita seringkali sama seperti wanita Samaria ini. Kita sering menutupi kesalahan dosa kita, kekurangan kita. Kenapa? Karena ketika orang lain tahu kita berdosa, melakukan kesalahan, kita punya kekurangan. Pandangan orang terhadap kita ini tidak berarti. Kita bisa dicemoohkan, direndahkan, dikucilkan, dihakimi, dan yang lain sebagainya. Amin. Kita bisa akhirnya kita menyendiri, kita selalu menghindar kerumunan. Ketika orang berbicara tentang hal itu, kita berusaha menghindar. Atau bahkan seringkali ketika orang berbicara tentang itu, emosi kita tiba-tiba naik. Tapi saudara kita lihat, respon Tuhan berbeda. Amin. Tuhan justru datang untuk mencari orang berdosa. Bukan orang benar. Yang percaya katakan amin. Nah saya punya satu klip. Saya percaya ini dapat memberkati saudara. Ya, boleh ditampilkan klip berikut ini? Oke, bilang sama sebelahnya, jangan lari dari Tuhan. Tapi walaupun saudara lari, Tuhan yang cari saudara. Kenapa? Karena hidup saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Lukas 5 ayat 32 dikatakan demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Katakan bertobat. Nah bertobat ini bukan berarti berbalik dari 1 atau 2 hal yang buruk. Tetapi berbalik arah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Sesungguhnya semua
semua terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Bahkan Lukas 12 ayat 7 dikatakan, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Nah kita lihat wanita ini berusaha menutupi, membelokkan pembicaraan dengan berbicara hal yang rohani. Sepertinya wanita ini tahu banyak tentang hal yang rohani. Dia bicara tentang Yakub, dia bicara tentang penyembahan, dia bicara tentang Yerusalem. Tapi tindakannya, kehidupannya tidak sama dengan perkataannya. Tetapi meskipun demikian, Tuhan tidak menghakiminya. Amin. Nah kita akan tahu hidup kita berharga bukan saat merasa diri benar. Tetapi saat kita mengakui orang berdosa. Nah pandangan manusia ketika orang berdosa tidak berharga. Tetapi bagi Tuhan berharga. Bahkan Tuhan mencari orang berdosa dan menawarkan keselamatan baginya. Amin. Nah, saudara pernah dengar hanya ada satu jalan keselamatan. Tapi bagi saya ada dua. Tapi ini bukan doktrin baru. Ya. Nah jalan yang pertama, kalau kita bisa hidup sempurna tanpa kesalahan sedikit pun. Tidak berbohong, tidak mencuri, tidak menggosip, tidak mengingini barang orang lain. Dari lahir sampai mati, tidak berdosa sama sekali. Itu yang pertama, langsung masuk surga. Yang kedua adalah orang yang merasa saya tidak bisa jadi yang pertama. Karena saya orang berdosa. Oleh karena itu saya butuh penyelamat. Dan saya pilih yang kedua. Saudara pilih yang keberapa? Yang kedua. Karena tidak mungkin orang bisa menjadi yang pertama. Artinya orang harus mengakui dulu dirinya berdosa dan bertobat. Maka dia akan diselamatkan. Amin. Tetapi orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Merasa dirinya sempurna. Berarti dia tidak membutuhkan keselamatan. Nah Yesus menuntun wanita ini pada keselamatan. Yaitu dirinya sendiri. Nah kita lanjutkan pembicaraannya. Ayat 21. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Demikian, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya akan mention sedikit. Ada beberapa banyak pendapat bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Tapi dalam ayat ini jelas sekali Yesus mengatakan, aku adalah Mesias. Juru selamat yang hidup. Amin. Nah, saat kita berkumpul saat ini, kita beribadah bersama-sama. Kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita berdoa sama-sama, kita memuji menyembah Tuhan sama-sama. Tetapi kita tidak melakukan ini hanya satu kali. Setiap hari Minggu saja. Kita bisa menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tidak terbatas oleh tempat apakah di Yerusalem atau Samaria. Apakah cuma hari Minggu. Karena setiap orang percaya sudah menerima Roh Kudus. Tinggal dalam diri kita. Sehingga kita bisa menyembah Tuhan setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah saya kemarin siang saya bersihin sepatu saya, gosok. Karena saya mau khotbah di sini. Supaya kinclong gitu. Ya. Tadi saya jalan ketika ada genangan air, saya berusaha menghindari.
supaya sepatu saya tidak kotor. Ya. Dan itu saya lakukan bukan hanya pada saat saya mau ibadah. Setiap hari kalau saya jalan ada genangan air, saya akan menghindari genangan air ini. Supaya sepatu saya, kaki saya tidak kotor. Saudara, hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, kita pun tidak mau mengotori hidup kita. Bukan hanya pada hari Minggu, tapi setiap hari kita menjaga hidup kita. Kita menunjukkan keberhargaan kita dengan bagaimana cara kita menjalani hidup. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari. Yang percaya katakan amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Nah, kita akan lanjut. Ini puncaknya, ini luar biasa. Yohanes 4:28-35 dikatakan demikian. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Saudara, murid-murid Yesus datang bawa makanan. Mungkin bawa roti coklat atau apa. Menawarkan pada Yesus. Tapi Yesus bilang, "Aku sudah makan." Yesus bilang, "Makananku ia melakukan kehendak Bapa." Lagi-lagi, murid Yesus pun tidak fokus pembicaraannya sama Tuhan. Tuhan bicara tentang spiritual, murid Yesus bicara tentang roti secara fisik. Kadangkala kita udah ikut Tuhan lama, kita pun kadang-kadang bisa gak fokus. Sama seperti murid-murid Yesus. Amin. Saudara, kita memang perlu makan dan minum. Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus. Bahkan kita tahu dia pernah melakukan mujizat, memberi ribuan orang makan. Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, jangan sampai kita tidak jadi melakukan kehendak Tuhan. Karena keinginan daging. Amin. Kita fokus pada yang kekal, bukan yang sementara. Bukan berarti kita tidak harus makan dan minum. Tapi mana yang lebih utama? Saudara, setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dikatakan wanita ini meninggalkan tempayannya. Padahal kita tahu, dia jauh-jauh datang, nimba dalam-dalam, membawa untuk ambil air setiap hari, karena air itu berharga untuknya. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, dia meninggalkan tempayannya. Entah apakah wanita ini lupa, atau dia sengaja meninggalkan, atau dia sudah tidak peduli lagi tentang air itu. Saudara, apa yang wanita ini anggap berharga, sudah tidak berharga lagi. Karena bagi dia yang paling berharga, adalah hidupnya berharga di mata Tuhan. Amin. Wanita ini sudah menikah 5 kali. Dan yang saat ini bukan suaminya. Jadi boleh saya katakan, wanita ini tidak ubahnya pelacur. Dia merasa dirinya tidak berharga. Dia malu. Dia menghindari banyak orang. Sehingga dia menimba air di waktu-waktu di mana tidak ada orang. Mungkin pada waktu wanita ini pulang ke rumah, dia lihat cermin, dia lihat wajahnya. Dia merasa dirinya tidak berharga.
Ketika dia jalan, masyarakat melihat dia, pandangannya begitu menghakimi, melecehkan dia. Rasa-rasanya dia mau lari. Atau mungkin dia mau menghabisi saja hidupnya. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Amin. Dan apa yang dikatakan Yesus terjadi? Dalam dirinya mengalir mata air yang tidak pernah habis. Saudara, sama seperti wanita ini tidak menghakimi. Tuhan tidak menghakimi wanita Samaria ini. Tetapi malah Yesus mencari, mempedulikan, mengasihi, menolong, bahkan memberikan keselamatan dan janjinya. Begitu pula apa yang Tuhan lakukan dengan kita semua. Amin. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah melakukan apa yang tidak baik. Bahkan melakukan hal yang bertentangan, melawan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengetahuinya. Apakah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan? Atau mungkin kita memiliki kekurangan. Kita melihat diri kita tidak berharga di mata Tuhan. Tapi saya punya kabar gembira. Tidak ada perbedaan bagi Tuhan. Semua sama berharga. Kristus datang untuk semua manusia. Karena semua berharga di matanya. Dan jika saudara pernah melakukan kesalahan, jangan menutupi kesalahan. Akui dan bertobat, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Darah Yesus sanggup menghapuskan segala dosa saudara. Nah, saya sama wanita Samaria ini tidak beda jauh. Saya pun orang berdosa. Dan sama seperti wanita Samaria ini, saya sudah meninggalkan tempayan. Dan saat ini, saya memiliki mata air dalam diri saya yang terus-menerus meluap. Dan sama seperti wanita ini memanggil, datang dan lihatlah Kristus. Saat ini saya pun melakukan yang sama. Mari datang, bertobat, kembali kepada Tuhan. Amin. Nah, waktu ini adalah waktu kasih karunia. Di mana masih ada pengampunan. Jika saudara belum menerima Kristus, selama masih bisa dikatakan hari ini, selama masih ada kesempatan hari ini kesempatan yang terbaik yang saudara bisa ambil. Sehingga pada waktu hari penghakiman, dosa saudara tidak menuntut penghakiman kepada saudara. Karena saudara sudah menerima karunia keselamatan. Amin. Nah, lebih baik saat ini saudara memberi diri tunduk sujud di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan dan mau bertobat daripada menunggu hari penghakiman. Karena pada saat hari penghakiman tiba, semua orang yang tidak percaya akan bertekuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tidak mau menunggu di sana. Karena itu sudah terlambat. Amin. Nah, saat ini baik saudara yang di sini maupun yang menonton lewat internet. Jika firman ini bicara pada saudara. Saudara belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam hitungan ketiga dimanapun saudara berada. Saudara bisa angkat tangan. Dan saya akan mendoakan saudara. Amin. 1, 2, 3. Saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara yang di sini bisa ikutin kata-kata saya untuk membantu saudara kita. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya Kau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa saya. Dan saat ini saya menerima mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Hidup lama saya sudah berlalu dan saya hidup baru bersama dengan Engkau. Dan saat ini saya menerima mata air dalam diri saya yang terus meluap, terus menuap seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya juga ingin berdoa kepada saudara. Ya, saudara merasa saudara tidak berharga. Apakah saudara melihat diri saudara sendiri? Apakah sejak saudara kecil sampai sekarang, saudara mendapat perlakuan yang tidak baik? Atau bahkan semua orang menganggap saudara tidak berharga? Kembali kepada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Amin. Karena siapapun saudara, apapun situasi kondisi saudara, hidup saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita akhiri kebaktian ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengasihi kami Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia yang begitu besar atas kami Tuhan. Tuhan, ini kami, hidup kami Tuhan. Kami akan menjaga hidup kami setiap hari Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah semakin hari kami semakin mengenal siapa Engkau. Kami semakin mengerti siapa diri kami sebenarnya Tuhan. Dan biarlah segala apapun ketakutan, kekhawatiran, kepahitan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Namun damai, sejahtera, sukacita yang melimpah yang daripada-Mu turun atas setiap kami. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkati kesehatan, pasangan hidupmu, anak dan cucu-cucumu. Pekerjaan usahamu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Kehidupanmu semakin hari semakin terang benderang. Dan hidupmu menjadi kemuliaan, kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sudah menerimanya. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, selanjutnya untuk saudara yang beribadah on-site hari ini, kita masih bisa tetap melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Saudara bisa mengikutinya melalui online di channel YouTube ICC, karena on-site kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara dimanapun Anda saat ini berada, mari kita menyiapkan roti atau kue dan juga air atau teh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengingat kembali Tuhan, kebaikan-Mu, kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Ampunilah setiap kesalahan kami dan selidiki hati kami jika saat ini hati kami ada hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan, sama seperti Engkau mengampuni kami melalui kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita melakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada saat sehari sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus mengangkat roti dan inilah yang Tuhan Yesus katakan. Inilah tubuhku dan perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita? Mari saudara, kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengangkat cawan. Mari saudara kita angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah yang Tuhan Yesus katakan.
Inilah darahku, darah yang tercurah. Perbuatlah hal ini setiap kali engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku. Bukankah ini adalah darah Tuhan Yesus? Mari saudara, kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur karena kami mengingat begitu besar kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga kami memperoleh keselamatan, hidup yang baru, kelepasan dan kemenangan di dalam Engkau. Biarlah kami selalu mengingat hal ini Tuhan sepanjang hidup kami, dan biarlah hidup kami juga dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami percaya segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hatur nuhun parantos ngiring ibadah dina dinten ieu, mugi Gusti Yesus masihan berkah ka urang sadayana. Maulia teh mah dihamu saluhutna alai nu ngaroh hamu di parhureaon sadarion. Sae Tuhani mana mangaramoti hamu. Matur nuwun sampun derek pangibadah dinten menika. Gusti Yesus berkahi. Terima kasih. Moga barapura mokomi velau. Poe Yesus mampogan.